Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, kapan hari itu saya mendapatkan dari dua buah pusaka dari almarhum simbah saya. Sudah saya warangkan di tukang warangka saya, sekaligus sudah saya serviskan untuk warangkanya. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya setelah direstorasi. Saya akan ambil dulu untuk di pusakanya sobat. Nah, ini adalah kedua buah pusakanya. Nah, di sini nanti saya akan menunjukkan kepada Anda gitu sebagai sebuah motivasi dan juga semangat di antara sobat semuanya nih. Jika ada yang mempunyai pusaka dari leluhurnya dan tidak dirawat, nah, ini adalah salah satu dari semangat agar Anda mau untuk merawatnya kembali. Kita akan mereviewnya bersama-sama kedua buah pusaka dari almarhum simbah saya. Oke sobat BMC, di depan saya ini adalah dua buah pusaka. Ini adalah pusaka keluarga, bisa dibilang seperti itu karena ini saya dapatkan dari almarhum simbah saya. Jadi beliau waktu itu memang, kalau seingat saya sih ada beberapa gitu, tidak dua. Tapi kapan hari itu waktu saya menanyakannya kepada Pak Li saya, dia bilangnya cuma memang dua, yaitu satu berbentuk keris, yang satunya lagi adalah tombak. Dan salah satu dari tombaknya itu kalau zaman dulu sama anak-anaknya memang dipercaya bahwasanya kalau ada angin kencang atau angin ribut seperti itu, simbah saya gitu waktu itu akan mengeluarkan pusakanya dan ditaruh di samping pintu. Dan entah kebetulan ataupun juga seperti apa, biasanya lambat laun terus anginnya agak mereda seperti itu. Kita akan mereview dulu, kita akan melihat dulu wujud dari pusakanya yang berbentuk tombak sobat. Ini kalau Anda masih ingat, waktu itu saya mendapatkannya masih dalam keadaan kotor banget, dan untuk ditutupnya masih ada kok, masih saya simpan waktu itu. Apa ya, bisa dikatakan tidak terawat karena sama si Mbak Putri saya cuma disimpan gitu saja, cuma disimpan saja, nggak berani diapa-apain. Sudah anak-anaknya pun juga seperti itu, semuanya tidak ada yang suka dengan tosan aji. Nah, semua anaknya itu, kalau nggak salah anaknya simbah saya itu termasuk ibu saya, itu adalah kalau nggak salah 7 bersaudara, dan satu pun tidak ada yang suka dengan tosan aji, tidak ada yang suka dengan pusaka dari keluarganya atau dari si bapaknya itu seperti itu. Mungkin itu menurun ke saya, mungkin dari simbah saya itu kesukaan tosan ajinya akhirnya menurun ke saya, karena dari semua cucu-cucunya itu yang suka dengan dunia tosan aji hanya saya, dan adik saya hanya kebetulan saja. Karena apa? Karena waktu itu saya ajari gitu, saya ajari untuk ikut serta mencintai dan juga melestarikan, tapi tidak sekekeh saya. Apa ya, dalam artian itu kalau dia itu cuma sekedarnya gitu, kalau untuk saya kan memang betul-betul saya geluti menjadi sebuah, akhirnya bisa dijadikan sebagai sebuah profesi. Karena saya gini sobat, kan saya pun juga sering banget dikasih pertanyaan oleh penonton saya di WA ataupun juga di komentar ataupun juga di Instagram gitu tentang pusaka-pusaka leluhurnya. Jadi saya akhirnya apa ya, bisa dikatakan sedikit banyak akhirnya terus memberikan sebuah pengetahuan baru bagi beliau-beliau itu yang tadinya mereka cuma sekedar merawat gitu saja atau menyimpan gitu saja, dalam artian cuma menyimpan saja, nggak diapa-apain. Akhirnya terus menanyakan setelah tahu gitu, setelah tahu tentang dapurnya, tentang pamornya, akhirnya lambat laun akhirnya menjadi suka, menjadi tertarik. Dan saya sangat suka banget kalau ada orang yang seperti itu, dari pusakanya, dari leluhurnya itu terus akhirnya mau untuk merawatnya. Kita kembali lagi untuk di pusaka dari simbah saya ini sobat. Nah, ini untuk di pusakanya sendiri sudah saya belikan tutup baru. Tutup tombaknya ini adalah baru dari kayu telisium, dan untuk di landaiannya pun juga saya belikan baru. Nah, tukang warangka saya suruh untuk membuatkan semuanya baru, karena untuk ditutupnya sendiri sudah tidak layak menurut saya.
kalau di saya gitu, kalau pusaka yang saya pandang kira-kira pusakanya bagus, apalagi pusaka bagus loh ya, karena bagi saya sendiri pusaka sebenarnya semuanya itu bagus, tinggal kita kalau kita tidak mau merawatnya memang tidak akan terlihat bagusnya itu di mana. Tapi kalau kita berani, kita mau untuk merawatnya gitu, maka bagusnya pusaka, kebaikan dari pusaka itu akan dapat kita rasakan. Nah itu seperti itu kalau untuk saya sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusaka yang seperti apa. Mungkin di antara sobat ini ada yang masih belum menonton kapan hari waktu saya mendapatkannya setelah lebaran itu. Nah, kita akan melihatnya bersama-sama setelah dibersihkan itu seperti apa. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Kalau untuk di dapurnya sendiri, kalau untuk saya pribadi masuk di dapur sigar jantung sobat. Nah kebetulan saya juga memiliki dapur sigar jantung. Waktu itu saya dapatkan dari teman saya Surabaya. Setiap ada angin kencang gitu, saya selalu berdoa kepada Tuhan dan pusakanya saya taruh di belakang pintu. Nah itu seperti itu, dengan harapan angin tersebut tidak membahayakan. Dan entah kebetulan atau seperti apa, lambat laun itu pun juga akhirnya mereda. Sayangnya itu sudah saya maharkan, termahar ke salah satu teman gitu, yang bisa dikatakan pelanggan juga gitu, datang ke rumah orang Sidoarjo. Nggak tahu tadinya mau memahari pusaka, kok akhirnya terus tertarik dengan tombak tersebut. Lalu saya sedikit bercerita gitu, tapi panjenengan jangan percaya apa ini mungkin mas gitu, saya gitu, mungkin memang kebetulan. Tapi ternyata sobat, di rumahnya dia gitu, di rumahnya teman saya, kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kayak halnya apa ya, angin yang terlalu kencang atau apa, itu pun disejo. Kalau orang Jawa itu disejo atau diniatkan agar anginnya cepat mereda, ternyata di sana pun juga bisa meredakan angin yang kencang seperti itu sobat. Saya gini, wah mungkin memang apa ya, tuah atau dari esoterik dari sebuah pusaka itu memang akan bisa menampakkan tuahnya kalau kita betul-betul yakin. Karena apa? Karena pusaka itu kan memang sebenarnya adalah sebuah doa. Dia doa yang diwujudkan. Nah, dia berwujud agar apa yang kita doakan itu kita selalu ingat sobat. Kalau kita habis berdoa, biasanya kita tidak ingat, sudah habis berdoa kita tidak ingat lagi apa yang kita doakan. Nah kalau berbentuk sebuah pusaka, dia berbentuk benda seperti ini, maka kita akan terus-menerus ingat, oh saya berdoa kepada Tuhannya seperti ini, seperti itu. Kalau untuk saya gitu, untuk di pemahamannya sobat. Nah kita balik lagi, untuk di pusakanya adalah dapurnya dapur sigar jantung, dan ini adalah pusaka simbah saya. Ini pusaka dari almarhum simbah saya. Untuk di dapurnya adalah sigar jantung. Nah ini adalah pusaka yang pertama yang kemarin saya boyong ke sini, ke galeri saya sobat. Lalu yang kedua adalah, nah kedua ini, coba kita akan buka dulu ini sobat. Kalau saya dulu waktu kecil gitu melihat dari pusakanya simbah, sebenarnya ada perasaan apa ya, kayak bangga gitu loh, kayak sakral banget gitu pusakanya simbah saya. Bahkan beliau pernah bercerita mempunyai pusaka tapi berbentuk kayu sobat. Saya tahu waktu itu pusakanya berbentuk naga, jadi naga ini apa, sepasang, jadi laki-laki dan perempuan. Naganya seperti itu, bentuknya memang berbeda dari kepalanya. Jadi kata simbah saya waktu itu, kalau nggak salah ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Dan dulu saya mendapatkannya kalau nggak salah dari daerah Jombang atau mana gitu loh. Dulu waktu membawanya pulang gitu, membawanya pulang dengan berjalan kaki, kata simbah saya dulu waktu itu. Cuma untuk saat ini saya kapan hari kok tidak menanyakan ya di mana kira-kira. Karena kalau saya lihat waktu saya berkunjung ke rumah nenek, kok saya sudah tidak melihatnya gitu. Apakah dibuang atau dia apa gitu, sangat disayangkan sekali. Oke, kita lanjut lagi sobat untuk melihat pusaka yang berbentuk dari keris. Ini dapurnya adalah dapur Jalak Tilamsari. Coba kita akan melihat
seperti apa sih wujud dari pusakanya. Oh ya, kalau Anda masih ingat, ini kapan hari keadaannya sangat kotor banget. Jadi ini kotor banget, dan untuk di ini gandarnya ini cuma kayu saja tanpa ada pendoknya. Nah, untuk di saya kapan hari saya request kepada tukang saya untuk dikasih pendok. Silakan dikasih pendok. Nah, dikasih pendok seperti ini. Lalu untuk di warangkanya ternyata lumayan bagus juga untuk di peletnya. Ini kayaknya mungkin kayunya kayu timuhu ini sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya simbah saya. Dapurnya adalah jalak tilam sari, sobat. Jalak tilam sari itu di dalam harfiahnya atau filosofinya agar manusia atau pemiliknya senantiasa menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang ulet, yang pandai mencari rezeki, dan juga bisa dikatakan menjadi manusia yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Jadi dia mencari rezeki tanpa merugikan orang lain. Itu seperti itu. Ini adalah jalak tilam sari. Nah, saya melihat di bagian ini sobat, di bagian sorsorannya ini ada sebuah pamor. Nah, di sini saya melihatnya sebuah siluet seperti kayak orang duduk di atas batu. Ini di sini duduk di atas batu, dia membelakangi, tapi untuk di mukanya ini agak seperti ini, apa ya, agak menoleh untuk di sini. Nah, ini batunya. Nah, ini batunya, lalu dia semacam kayak seseorang yang duduk membelakangi, tapi untuk di wajahnya, nah ini dia agak menoleh. Mungkin nanti akan saya tunjukkan kepada Anda gitu, daripada dibilang saya kok mengada-ngada. Karena gini, di dalam Tosan Aji itu terkadang ada pamor, itu adalah pamor tiban. Pamor tiban itu setiap orang terkadang berbeda-beda di dalam penafsiran. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kapan hari itu saya mempunyai atau mendapatkan pusaka dapur Pasupati. Nah, dapur Pasupati, teman saya itu nggak tahu kalau dia ada lafadznya Allah. Pamor tiban lafadz Allah. Nah, setelah saya gini, saya tunjukkan kepada istri saya, ini ada pusaka bagus, saya gitu. Langsung istri saya bilang, Mas, ini ada lafadz Allahnya, katanya gitu. Ya, memang benar. Dan saya pun juga memang mengakui kalau itu ada lafadz. Padahal teman saya itu nggak tahu gitu loh. Akhirnya terus saya mahari, dan sekarang ada di kolektor Palembang. Dimahari oleh beliau. Nah, untuk dibaliknya sobat. Nah, kalau ini di sini saya melihat ada siluet seperti kayak orang duduk membelakangi, tapi wajahnya menoleh. Tapi kalau di sini ada semacam siluet kayak semar. Kalau di bagian sini. Nah, ini. Biar Anda juga tahu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga tahu siluet dari pamor yang kata Mas Tony tadi, yang kalau untuk saya pribadi mungkin ini adalah sebuah pamor tiban gitu. Coba akan saya balik untuk kameranya ini. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda di mana sih letak dari pamor tibannya yang saya katakan tadi, bahwasanya dia berbentuk seperti orang duduk. Nah, duduk di atas batu. Kalau Anda melihat di sini, ini di dalam pandangan saya gitu, dalam imajinasi saya, ini adalah sebuah bongkahan batu. Nah, seperti ini. Lalu dia ada semacam kayak seseorang, dia duduk membelakangi. Nah, dia duduk membelakangi, lalu untuk di wajahnya ini agak sedikit menoleh ke bagian samping. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah siluet dari pamor tiban. Kalau menurut saya ini masuk di pamor apa ya kira-kira ya, kalau seperti ini ya. Ya, pamor tiban seperti itu saja. Mungkin masuk di Rojo Gundolo atau seperti apa. Kalau di dalam keseluruhannya di bagian atas dari bilahnya ini adalah pamornya pamor, kalau menurut saya adalah pedaringan kebak. Lalu dilanjutnya, di baliknya, kalau Anda melihat di sini, ini ada sebuah siluet pamor juga. Nah, ini yang saya sebut bahwasanya tadi semacam kayak sosok semar. Nah, ini seperti ini. Kalau ada yang punya imajinasi lain, saya persilakan. Tapi di dalam imajinasi saya, ini adalah seperti kayak sosok semar, sobat. Nah, ini
ini adalah wujud dari pusakanya. Meskipun ini masuk di dapur dan juga pamor sederhana, tapi saya sangat bangga untuk merawatnya. Saya sangat bangga untuk memilikinya. Saya sangat bangga sekali dipilih dalam tanda kutip untuk merawat pusaka leluhur saya. Itulah kenapa sobat saya ingin berpesan kepada Anda semuanya, jika di rumah masih punya pusaka leluhur, alangkah baiknya Anda yang merawatnya. Jangan diabaikan, jangan cuma disimpan saja. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir video. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.